Halo Sobat Pinkes, Pelita Nations, ketemu lagi dengan saya Stefani Chandra di Pinkes Pelita Indonesia Podcast. Nah, teman-teman Pelita Nations, ini adalah webinar pertama untuk bisnis project di tahun 2025 dan kali ini kita menggabungkan konsep webinar dengan podcast, yaitu Pelita Indonesia Podcast atau Pinkes. Teman-teman, sebelum kita memulai seluruh acara kita pada hari ini, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama tentunya adalah tentang virtual background. Nah, bagi teman-teman Pelita Nation semuanya yang belum menggunakan virtual background, sepertinya masih banyak nih, yang belum pakai virtual backgroundnya, sudah di-share oleh tim sekretariat di grup WhatsApp grupnya, mohon dipakai baik menggunakan handphone maupun menggunakan laptop. Oke, kemudian yang kedua tentunya adalah video wajib dinyalakan agar kita bisa melihat semua wajah-wajah ganteng dan wajah-wajah cantiknya. Jadi videonya dinyalakan karena webinar ini merupakan salah satu syarat untuk nantinya dapat sertifikat, dan sertifikat ini dipakai syarat untuk sidang skripsi nantinya ya. Jadi videonya wajib dinyalakan dan juga tentunya teman-teman wajib berpakaian yang rapi dan sopan dan siap untuk mengikuti webinar ataupun acara kita pada malam hari ini. Yang selanjutnya adalah terkait dengan format nama di Zoom. Jadi pastikan format nama Zoom Pelita Nations atau Sobat Pinkes semuanya itu mengikuti format seperti ini, fakultas, strip, nama masing-masing. Jadi misalnya kalau dari fakultas bisnis boleh disingkat menjadi FB atau FB ya. Kemudian dari fakultas ilmu komputer kita singkat jadi Filkom, lalu strip namanya masing-masing. Jadi misalnya kalau dari fakultas ilmu komputer namanya adalah Andi, maka Filkom strip Andi ya, seperti itu. Dan juga tentunya karena webinar ini adalah wajib, dan Pelita Nations teman-teman semuanya harus mengisi absensi yang ada di Sipopi. Jadi bagi teman-teman yang sampai saat ini belum mendaftarkan webinar untuk hari ini, mohon didaftarkan melalui Sipopi. Setelah daftar baru bisa melakukan absensi di Sipopi. Dan absennya itu kita harus mengupload screenshot wajahnya di Zoom ini. Jadi pastikan wajahnya masuk bersamaan dengan Zoom ini dan diupload ke Sipopinya, ke linknya yang ada di sana sebagai tanda atau bukti bahwa teman-teman semua sudah hadir mengikuti Zoom pada malam hari ini. Dan untuk absensi itu akan kita buka nanti di menjelang akhir dari acara dan akan ditutup pada jam 21:59 waktu Indonesia Barat ya teman-teman, atau jam 10 malam tank itu kita akan tutup untuk link absennya. Jadi pastikan teman-teman yang saat ini masih belum absen atau masih belum daftar, didaftarkan dulu agar nanti bisa absen gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk sesi tanya jawab, itu akan kita lakukan di akhir dari acara kita atau di akhir dari podcast. Jadi bagi teman-teman yang nanti punya pertanyaan untuk narasumber-narasumber kita yang kece hari ini, silakan disimpan dulu pertanyaannya sampai ke akhir acara. Dan silakan klik tombol raise hand pada Zoom-nya untuk bertanya gitu ya. Nanti akan kita pilih yang mana satu. Nah, teman-teman Pelita Nations, ini ada beberapa informasi penting yang sudah dititipkan oleh tim sekretariat Business Project untuk teman-teman harus ingat ya. Yang pertama adalah seluruh webinar Business Project kita pada tahun ini itu diwajibkan ikut semua. Jadi nanti totalnya ada 3 webinar. Ini bukan webinar satu-satunya. Kita masih punya 2 webinar lagi. Ada webinar 2 itu di tanggal 23 April dan juga webinar yang ketiga itu di tanggal 31 Mei 2025 ya. Jadi pastikan sudah ditandai di kalendernya. Dan juga seluruh dokumen BP itu sudah bisa diangsur mulai dari sekarang, dan silakan untuk mencari pembimbing dari grup BP masing-masing. Silakan sudah mulai bimbingan, dan pengumpulan semua kelengkapan dokumen BP ini akan kita mulai itu di pertengahan Mei, yaitu di tanggal 12 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025 ya. Lalu nanti akan ada seminar akhir untuk bisnis project-nya itu di tanggal 3 dan tanggal 4 Juni dan seminarnya secara online.
Nah, Pelita Nation, Sobat Pinkes, akhirnya kita masuk ke inti dari acara kita, yaitu podcast. Jadi di sini kita akan sharing-sharing bersama dengan dua narasumber kita yang super kece. Yang pertama yaitu Ketua dari Kadin Pekanbaru, owner Peter Sally Group, dan juga sekarang aktif sebagai anggota DPRD Pekanbaru. Nah, lalu narasumber yang kedua yang tentunya tidak kalah gaulnya, yaitu owner dari Monstriation dan juga Kumi Macha, serta founder Pop-Up Market Kolektif. Berikut langsung kita sambut Kak R. Bagus Oka dan juga Bang Kak Carson Aries ya. Kebalik jadinya ya. Iya, mari kita sambut di sini Bang R. Bagus Oka dan Kak Carson Aries. Iya, halo. Gimana kabarnya malam ini? Baik, baik ya. Terima kasih sudah mengundang. Iya, jadi sebenarnya Bang Oka ini sudah pernah datang di webinar kita sebelumnya, tapi online ya teman-teman. Dan sekarang benar-benar kita hadirkan di kampus Pelita Indonesia nih. Iya, 2 tahun lalu ya. Ternyata Lihat waktu. chatnya 2023. Oh my God, ternyata waktu secepat itu berlalu ya. Nah, jadi di sini kan sudah ada kita hadirkan nih entrepreneur yang hebat-hebat ya, masih muda lagi. Boleh dong kita pengen tahu dulu, kita pengen mengenalkan dulu bisnis apa aja sih yang sebenarnya dua kakak-kakak di sini ini jalankan. Mungkin dari Kak Carson dulu kali ya. Dari Kak Carson dulu, kira-kira bisnisnya itu seperti apa biar kita punya gambaran nih. Aduh, ini ditampilkan ini presentasinya. Mohon maaf ya teman-teman, No. agak ini ya, Wah, agak bahaya. Soalnya kurang di briefing nih kayaknya aku. sangat Jadi Gen Z ya. terlalu ini. Oke. Sebelumnya terima kasih banget sudah diundang. Terakhir kayaknya pernah juga diundang sebagai pembicara di Pelita sekitar tahun 2016 2017. Oh, Kayaknya sudah kalau nggak lama salah, sekali. aku lupa juga nih. Oke, oke. Itu sebelum jadi Yang Pinkes beginian tadi. ya. Udah pernah dulu. Jadi udah lama banget lah. Dan kaget juga tiba-tiba di invite lagi. Yang lebih kagetnya lagi partnernya yang diundang hari ini gitu loh. Oke. Aduh, kenal lagi gitu kan. Gitu. Apa ya? Jadi buat teman-teman perkenalkan namaku Carson Aries. Kalau ditanya sibuknya apa, sebenarnya sok sibuk aja biasanya. Eh, betul. Kalau ditanya orang kerjanya apa, yang penting kelihatan sibuk aja. Eh, Kalau sekarang sih sebenarnya ada lumayan banyak sih yang lagi dijalankan. Tapi mungkin teman-teman pada tahu sebelum-sebelumnya mungkin yang sekarang sedang berkuliah, dulunya pasti sekolah dong, pasti SMA dong gitu kan, atau SMK. Itu juga banyak yang sering bikin seragam. Nah, kita itu sebenarnya basicnya adalah vendor seragam. Oh, oke. Awalnya banget. Nah, di situ ada timeline-nya sebetulnya. Tinggal ditap-tap aja layarnya. Nah, oh ini. Oke, wow, Ya, sorry, sudah I'm 10 not tahun the same berlalu. person I used to be. Wah, oke. Beda banget sih memang ya. Intro aja. Ini intro aja. Basa-basi aja. Eh, Biar mencarikan suasana dikit lah. Nah, jadi untuk sekarang sebenarnya masih ada mengelola beberapa proyek yang sedang ongoing dan yang sudah berjalan juga. Tapi sebelumnya dari ini, eh, aku juga pribadi juga pernah kerja juga, tapi base-nya di graphic design. oke. Base-nya di graphic design, walaupun kuliahnya tidak graphic design, kuliahnya IT, jadi walaupun agak beda ya. Ternyata tidak selamanya apa yang kita pelajari itu yang nantinya kita kerjakan. Tapi basically apa yang kita seneng bisa jadi itu yang jadi kita kerjakan berikutnya. Nah, itu yang aku dapat setelah sekian tahun berjalan lah. Karena untuk di tahun 2014 itu eh, pas itu masih kuliah sebetulnya. Itu pas masih kuliah itu start yang namanya Monsteration. Itu pas di awal-awal tahun itu sih sebenarnya cukup jadi pertanyaan sih ya. Yang pertama namanya aneh. Ya, itu tuh jadi pertanyaan. Kenapa aneh? Yang pertama namanya aneh karena susah disebutkan. Oke. Yang kedua, logonya juga tidak ada berkorelasi dengan nama atau dengan usaha yang berjalan sebetulnya. Oh, itu logonya X ini ya, X. Iya. Jadi sebenarnya cukup menimbulkan pertanyaan di awal, tapi kalau sekarang ya semoga sudah tidak lah ya. Karena sekarang kita juga ada beberapa bidang.
dan sudah kita rebranding di tahun 2020 untuk menjadi 2 kategori lah kita bilang. Cuman kalau kita emang berjalan dari awal 2014 itu sebagai apa ya? Ya itulah konveksi sebetulnya. Tapi kita branding. Kita branding secara online. Yang kulihat sebetulnya di tahun 2020 pas COVID itu semuanya terakselerasi untuk ke branding online. Nah, kita sudah lakukan itu di tahun 2014. Wow. Nah, jadi kadang kan kalau misalnya yang konvensional itu pasti mikirnya kalau misalnya mau bikin usaha, tokonya di mana, modalnya berapa, kan itu duluan. Iya, iya, Sementara di era digital seperti sekarang yang paling gampang adalah kita nggak perlu toko dan kita juga jalankan itu di awal kita juga nggak ada toko. Ya kalau sekarang udah ada office-nya sih. Kalau dulu ya belum ada toko. Soalnya kan masih kuliah juga ya dulu gitu. Ya pernah kuliah juga lah ya. Jadi bukan tiba-tiba dar tiba-tiba ada enggak. Dan itu kita rebranding, kita pecah jadi 2. Ada Monsteration sebagai brand dan ada yang Monsteration Custom sebagai seragam itu tadi. Jadi ada 2, satu clothing labelnya, satu lagi itu ya manufacturernya lah kalau kita bilang. Kemudian di tahun 2020 juga memulai campaign sih sebetulnya. Memulai campaign itu mungkin Bang Oka tahu. Memulai campaign untuk bikin event dengan sistem kolektif. Oke, kayaknya ini pernah lihat nih di Instagram nih. Pernah berniat mengajak juga sebetulnya. Oh, gitu. Oke. Jadi itu di tahun 2020 startnya. Ya ongoing sampai dengan tahun kemarin itu event di akhir tahun lah masih ada. Dan kita rotasi terus, kita kurasi brand-brand lokal yang ada di Pekanbaru karena di sini itu sebenarnya brand lokalnya lumayan banyak, tapi kurang wadah sebetulnya. Exposure-nya ini ya Yes, kurang gitu ya. kurang wadahnya dan kadang nggak semuanya berani untuk show up. Jadi kadang aku juga pas di kala itu juga lumayan kaget karena ini di Pekanbaru ternyata, ini ada di Pekanbaru. Kebanyakan mereka berjalan secara online. Oke, bagus kan gitu kan, berarti di satu poin bagus. Tapi juga kadang kita juga pengen lihat, kita juga pengen orang tahu, ini dari Pekanbaru loh, ternyata begitu. Nah, itu campaign yang kita jalankan dan under market kolektif ini sekarang kita ada sekitar 60 sampai 70 brand. Wow. 60 sampai 70 Yes, ya. 60 sampai 70 Tapi hebatnya lagi itu startnya di COVID justru di tahun 2020 gitu. Karena aku bosan sebetulnya. Waduh, emang semua orang bosan. Kayaknya nggak cuma Kak Carson aja ya, Pelita Nation sih yang bosan. Jadi karena bosan, ya jadinya mencari kegiatan positif ya sebetulnya. Pertamanya iseng bikin event deh. Kayaknya udah lama nih di sini nggak ada yang bikin event. Mall COVID, mall sepi. Yang biasa kan bikin event di mall ya. Mall sepi, terus activity nggak ada. Kalau misalnya keluar atas jam 10 udah kena grebek kan dulu kayak gitu. Jadinya ya bikin kegiatan itu pas longgar sedikit sih. Maksudnya pas di akhir tahunnya banget sebetulnya. Baru akhirnya continue. Baru sampai akhirnya di 2024 ya itu launching brand baru juga. Kebetulan ini collab sih bersama pasangan hidup saya sebetulnya. Kalau ini saya tahu karena dia tahu ya. Instagram. Dia pasti tahu. Kalau yang cewek-cewek pasti tahu. Ini kita coba buat jadi apa ya bilangnya ya, kita bikin brand baru dan masih bermain di bidang fashion, tapi lebih cenderung ke yang untuk cewek gitu sebetulnya. Ya begitulah. Dan yang terakhir ini juga baru, ini kerjasama sih sebenarnya sama ada partner juga. Ada Reform namanya, itu base-nya bukan di Pekanbaru tapi di Gading Serpong. Di Jakarta. Ini kita bikin design lab, arsitek dan 3D lab sebetulnya di situ. Ini masih baru dan masih ongoing lah. Tapi kalau ditarik garisnya sebetulnya masih mostly di desain, di industri kreatif ya masih di situ-situ sebetulnya. Begitu kira-kira. Wah, oke. Berarti perjalanannya itu udah 10 tahun ya. Ini tahun ke 11. Luar biasa, mantep.
Oke, ini dari Kak Carson ya. Mungkin boleh kita lihat untuk Bang Oka. Kira-kira boleh kita memperkenalkan Peter Sally ke teman-teman. Sebenarnya sih mungkin ada, pasti ada yang udah tahu juga gitu. Yang suka Valentine date mungkin di Peter Sally gitu kan. Boleh Ya, mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman kampus Pelita. Senang sekali bisa ada di sini. Mungkin kalau senang kembali ke sini dan juga senang juga diundang di sini. Mungkin tadi sudah disampaikan sama Bang Karson, ini sudah jalan usahanya 10 tahun dan ternyata kebetulan kita juga mulai Peter Sally itu awalnya di 2014 juga. Oh, Nah, kok sama ya? itu banyak sekali teman-teman yang memang kita udah kenal rata-rata di beberapa usaha yang launchingnya di 2014. Dan ya udah jalan 10 tahun. Eh, kita fokusnya memang di F&B, Mm-mm. mulai dari restoran, coffee shop, catering, akademi F&B, Mm-mm. sampai terakhir kita launching untuk media branding untuk restoran dan coffee shop. Mm. Jadi mostly memang kalau tadi Bang Carson fokusnya di fashion, Mm-mm. tapi memang fokusnya di kuliner. Kuliner. Ya, jadi alhamdulillah jalan ya ini menuju tahun ke-11 nanti kita September sih. Kalau Bang Carson mungkin ulang tahunnya Di April. April lebih duluan deh. Aduh, Kita September dan Tapi nggak janjian ya bukanya. enggak. masa-masa memang Itu mungkin belum buka usaha belum ya. belum kenal itu. Oh, belum. Belum Oh, kenal. 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 Oke. Nah, tadi waktu ngeliat flyer kita sama-sama jumpa lagi di sini. Udah lama nggak ketemu ya via media sosial Oh. lah gitu. Dan ya Peter Sally sudah jalan 10 tahun. Mungkin teman-teman bisa lihat di sana mengenalkan diri sedikit. Sekarang memang kesibukan sebagai anggota DPRD Kota Pekanbaru. Kebetulan ditempatkan di Komisi 2 itu masalah perekonomian. Oke. Dan juga sebagai Ketua Kadin Kota Pekanbaru, Kamar Dagang dan Industri, itu adalah organisasi wadah untuk pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia, payung paling besar pengusaha-pengusaha di Indonesia, dan kebetulan saya di Kota Pekanbaru sebagai ketua dan sebelumnya juga sempat sebagai Ketua Umum HIPMI Kota Pekanbaru, Himpunan Pengusaha Muda, terus juga Ketua Badan Riau Creative Network, itu sebuah badan yang dibentuk oleh Pak Gubernur pada masanya untuk mewadahi teman-teman di industri ekonomi kreatif supaya bukan lagi menjadi hobi. Kalau tadi Bang Alvin bilang ini awalnya suka dulu, Iya, hobi suka dulu. hobi dulu, akhirnya menjadi bisnis. Nah, kita harapannya memang seperti itu di Badan Riau Creative Network, karena jadi ekonomi kreatif itu bukan sekedar lagi pekerjaan yang memang ketika lagi bosan bukan, tapi memang pekerjaan yang bisa kita lanjutkan continue terus-menerus dan menghasilkan. Mm-mm. Itu fokusnya waktu di Bercen dan di Wakil Ketua 3 Karang Taruna Riau fokusnya di koperasi dan UMKM. Jadi rata-rata di beberapa organisasi memang ditempatkan di bidang ekonomi dan alhamdulillah di DPRD juga ditempatkan di bidang ekonomi dan memang terbiasa untuk menjadi eh, fokus untuk di hal-hal perekonomian karena memang basicnya dari pengusaha awalnya begitu. Dan ya tadi mungkin Bang Arthur udah banyak ya cerita pengalaman. Nah, di briefing juga tadi cuma di briefingnya briefingnya disiapin materi ya. Jadi beda persiapan. Tapi kalau misalnya boleh cerita sedikit, Mm-mm. eh, kita sebenarnya ketika COVID kemarin mungkin inilah kenapa akhirnya banyak sekali tema-tema bisnis itu harus difokuskan ke online ya. Mm-mm. Bisnis Mm-mm. digital Mm-mm. itu difokuskan ke sana. Ketika COVID kita switch, mindset kita berubah bahwa ternyata digital, walaupun harusnya waktu itu sudah jalan bertahun-tahun ya, Mm-mm. tapi waktu COVID itu kita dipaksa untuk berdigitalisasi. Iya, iya. Nah itulah makanya kenapa sering sekali pembahasan bagaimana digital ini menjadi aspek penting di kehidupan kita, hampir semua aspek digitalisasikan. Kita senang, kita tahu prosesnya, kita mengikuti prosesnya, tapi mungkin di sini karena saya kebetulan di bisnis F&B, Mm-mm. tidak mungkin bisa di online kan, Nah, tidak mungkin itu bisa dia yang mau digitalisasi. jadi pertanyaan saya tadi nih. Ya, karena sudah sering Ah, tentang digitalisasi ini, kita akhirnya dapat di restoran, di bisnis-bisnis jasa, ada hal-hal yang bisa didigitalisasikan, oke. ada yang tidak. Mm-mm. Kita di restoran dengan konsep dari awal mungkin teman-teman semoga sudah pernah ke Peter Sally
yang di Jalan Patimura karena sudah jalan 10 tahun harusnya sudah pernah ya. Sudah pernah sama mantan-mantan mungkin Udah yang sekarang. mau baikan, kalau mau PDKT mungkin Iya, harus. Jadi semoga bisa ininya pembahasannya. Jadi eh, ketika kita bergerak di sektor jasa, digitalisasi itu pelengkap. Karena banyak sekali ketika terlalu digitalisasi, semua bisnis digital, ada orang-orang ataupun ada sebagian orang ataupun ada sebagian oknum lah yang memang akhirnya membuat hal yang tidak digital itu menjadi mahal harganya. Jasa langsung, jasa yang bersinggungan langsung dengan skill, jasa langsung bersinggungan dengan manusia menjadi mahal sekali. Karena semua orang menganggap semua bisa digitalisasikan. Kalau misalnya bisa kita lihat sekarang kayak konsultan ya. Konsultan itu adalah salah satu bisnis yang pada masa dahulu itu mahal. Dengan datangnya ChatGPT, OpenAI semuanya, Meta yang lain-lain, Meta AI itu sama konsepnya dengan konsultan. Yang akhirnya membuat konsultan-konsultan yang dulu standar akhirnya menjadi konsultan yang high class. Karena mereka menjual jasa juga. Selain ya ChatGPT kita bisa kerjakan semuanya di situ. Tapi ketika memang kita mengundang real konsultan, salah satu bisnis yang kita pikir ini akan selesai nih di masa digital, ternyata tidak, mereka punya pasarnya sendiri. Nah ini yang mungkin saya harap teman-teman di Business Project juga selalu saya ingatkan di beberapa tempat-tempat, di beberapa forum, digital itu memang penting, tapi tidak semua hal bisa kita digitalisasikan. Jadi memang ekonomi kita tumbuh ke sana, memang industri kita tumbuh ke dunia digital semuanya, tapi teman-teman hal-hal yang memang perlu manusia ada di situ itu akan semakin mahal. Itulah makanya kenapa berjalan dengan digitalisasi silakan, berjalan dengan skill pun saya harapkan juga ada. Karena tidak semua hal, banyak sekali hal-hal yang memang bisa kita lakukan dengan skill. Karena banyak pertanyaan ke Stephanie. Bang Arson, banyak pertanyaan. Apakah beberapa pekerjaan di beberapa tahun yang akan datang hilang gitu ya? Iya, banyak pertanyaan. Benar. Bagaimana misalnya juru parkir yang lagi viral soal di Pekanbaru ya? Yang lagi viral banget ya. Penting perlakunya sudah ada penurunan harga. Ini tidak akan terjadi masalah ketika mesin. Mungkin teman-teman bisa lihat ketika itu digital, itu di mall-mall rata-rata digital parking ya. Karena kita menggunakan mesin di situ. Yes. Itu tidak mungkin kita komplain dong. Iya. Berapapun harganya dibayar. Kita bayar ke mall kalau mau keluar. Tapi ketika itu berbicara dengan manusia yang juru parkir kita di sini, ketika ada harga 1.000-2.000, kita akan sedikit komplain karena ada jasa di situ, ada manusia di situ, ada interaksi di situ. Jadi hal-hal seperti itu kalau kita digitalisasikan bisa, tapi ketika tidak pun bisa sebenarnya. Jadi makanya ketika tema yang dikasih ke Pelita Indonesia, saya ya tema pada umumnya, tema yang memang kita sering dengar, sering kita bahas karena mungkin banyak sekali akademisi yang memang ingin memperlihatkan bahwa digitalisasi itu sudah di depan mata. Semua hal ke depannya akan menjadi ke industri-industri digital yang memang bisa semua dikerjakan oleh mesin. Iya. Tapi bisa kita lihat banyak juga ternyata hal-hal yang bisa dikerjakan oleh manusia dengan bantuan mesin. Nah itu yang kenapa selalu kita dengarkan bahwa menjadilah orang yang bisa mengendalikan mesin, jangan menjadi orang yang ikut setara dengan mesinnya. Itu makanya senang sekali ada tema seperti ini. Senang sekali mungkin teman-teman nanti di Business Project juga benar ketika kita ke industri digital, tapi nggak apa-apa ketika kita punya skill yang baik juga. Mungkin itu singkat. Mohon maaf. Ada salah-salah kata. Luar biasa ya. Bahas parkir langsung ini semua ya. Trigger nih kalau hati semua. Gak apa-apa, udah kata-kata hari ini itu. Teman-teman Pelita Nation, Sobat Pinkes, ini dua narasumber kita hari ini pengalamannya sangat banyak dan wawasannya sangat luas. Kalau nanti punya pertanyaan, mohon ditanyakan waktu Q&A. Langsung disimpan, dicatat pertanyaannya ya. Oke, kita balik lagi ke Kak Carson nih ya. Kan tadi katanya mungkin kita lebih fokus ke monstration yang sebenarnya udah dari dulu gitu kan. Nah, pengen tahu dong, ini kan teman-teman Pelita Nation semuanya mereka baru memulai atau merintis bisnis dari awal gitu. Nah,
eh, kita pengen tahu kayak misalnya bisnis mereka ini kompetitornya itu apa dan bedanya itu apa dari kompetitor. Jadi kayak misalnya Monstration, apa sih value yang bisa membedakan Monstration itu dari kompetitor-kompetitor yang ada baik di Pekanbaru ataupun kalau secara online kan banyak ya kompetitor lainnya pastinya ya. Banyak banget sebetulnya. Apa sih perbedaan dengan kompetitor yang lain gitu? Oke, satu-satu nih. Dijawab. Gak apa-apa lah, sekalian cerita-cerita dikit. Mungkin aku akan lumayan bertolak belakang dengan Bang Oka karena bidangnya berbeda. Jadi kalau udah 10 tahun di industri tertentu, kita sudah bisa anggap profesional di bidang tertentu lah ya. Cuman aku juga lumayan interest melihat prosesnya dari Peter Sally karena aku lumayan ngikutin dari pas di Jalan Gatot Subroto kalau aku nggak salah. Dan pas transformasinya bertahap step by step setiap tahunnya, walaupun terlihat berjalan seperti biasa, tapi aku lumayan memperhatikan satu persatu apapun yang di Pekanbaru. Jadi karena aku tidak keluar dari Pekanbaru, aku stay di sini sudah ya 20 tahun lebih lah. Jadi ngelihat juga teman-teman dan aku ikutan senang ketika teman-teman di sekitarku, entah yang kenal atau yang belum kenal nanti baru kenalan, it's okay. Itu juga menjalankan bisnisnya step by step. Satu hal yang mungkin nggak semua orang bisa lakukan itu adalah konsisten. Perjalanan 10 tahun itu bukan sesuatu yang sebentar dan terkadang banyak yang berhenti di tahun kedua, tahun ketiga. Yang lebih mantap sekarang coming soon langsung stop. Tahu ya, jokesnya. Banyak. Itu banyak banget, terutama di industri yang aku jalankan sekarang. Itu banyak banget. Ya, udah ngelihat sih beberapa. Udah ngelihat ya. Itu banyak banget. Produk fashion, F&B itu termasuk primary sebetulnya. Iya. Tapi apakah produknya yang kita jual itu masuk ke kategori primary-nya lagi atau tidak sebetulnya? Itu kan macam-macam ya. Kayak contohnya misalnya Bang Oka jual makanan misalnya. Apakah makanannya akan dikonsumsi oleh orang tiap hari atau ada brand lain atau produk lain yang justru itu tiap hari dikonsumsi? Jadi sebenarnya di tiap produk atau bidang pun mau itu masuk ke secondary atau ke primary itu juga ada kelasnya lagi. Jadi pastikan sebetulnya sebelum kita develop brand atau produk, kita tahu kita bermain di kelas yang mana. Gitu. Karena kalau misalnya bermain di yang primary nih misalnya, yang tiap hari orang butuh misalnya gitu. Tapi kadang ada juga yang orang nggak butuh-butuh banget nih sebetulnya. Dan produk yang kita bikin sebetulnya juga antara butuh tidak butuh. Kan kalau misalnya nggak beli baju baru dalam 1 bulan it's okay. Apalagi sekarang trennya apa? Yang you only need one. Jadi trennya dan aku setuju sebetulnya walaupun aku jualan aku setuju. Terus aku setuju untuk tidak terlalu overspending di hal-hal yang sebetulnya tidak diperlukan. Bukan berarti itu tidak memajukan atau memutarkan roda perekonomian ya. Tapi kadang juga aku ngeliat sekarang itu kita lumayan oversupply sebetulnya. Iya, benar banget. Untuk hampir segala jenis hal itu kita udah lumayan oversupply. Nah, pertanyaan berikutnya masuk. Jadi value-nya apa nih yang bisa dikasih ketika marketnya sudah terlalu rame? Saturated jadinya ya. Iya, semuanya sudah sangat oversaturated. Bahkan aku bisa tanya Bang Oka pasti setuju untuk sektor F&B pun di tahun ini atau tahun lalu tidak akan sama dengan 10 tahun lalu. Iya, setuju. 10 tahun lalu itu ketika kita masih bisa trial error nih. Masih bisa learning by doing, kita masih bisa trial error. Sekarang trial error tuh udah nggak ada waktu. Orang sudah lebih cepat jalannya. Jadi sebenarnya benefitnya yang udah start early itu adalah mereka punya waktu untuk trial error. Benefitnya untuk yang akan baru start itu adalah mereka bisa learning by other experience dari orang lain. Karena informasinya sudah dirangkum oleh banyak orang. Contohnya kayak kita di pembahasan seperti ini sebenarnya teman-teman yang kuliah itu dapat loh rekapannya. Oh ternyata begini bisa. Oh ternyata ini sudah pernah dilakukan. Ini not works misalnya. Tapi ini bisa nih. Dan akan seperti apa beberapa tahun ke depan. Kayak tadi juga dibahas soal teknologi AI dan segala macam. Sejujurnya pekerjaan yang pertama bakal hilang setelah ada AI adalah pekerjaan saya. Graphic design itu akan hilang paling pertama.
Nggak serius, ini serius. Bener-bener. Desain grafis itu akan hilang paling pertama Heeh. setelah customer service mungkin ya. Yes, yes, Jadi yes. pekerjaan-pekerjaan basic yang Mm-mm. mungkin kita harus punya value lebih. Ya. Salah satunya value lebih yang kita bisa kasih selain dari produk atau dari brand produknya adalah personal branding. Oke. Personal branding dari apapun yang akan kita buat berikutnya. Mm-mm. Itu sangat powerful karena itu yang secara organik akan membuat brand kita itu ikut berjalan beriringan dengan personal branding Mm-mm. kita. Aku pribadi menjalankan personal branding juga sudah 10 tahunan. Mm. Ya, walaupun belum menjadi influencer. Nggak bercanda. Tapi lumayan senang juga ketika orang tahu brandnya dan tahu ini siapa di belakangnya. Mm-mm. Itu value ya, itu Mm-mm. value lebih lah. Tapi kita nggak bisa jadikan itu sebagai salah satu patokan. Tapi kalau untuk perjalanan yang kita sudah lewati, Mm. itu bisa menjadi salah satu faktor pendorong. Faktor pendorong, selebihnya kita yang bisa tentukan kita ini mau mainnya di kelas yang mana, Mm-mm. niche-nya seperti apa Mm-mm. gitu. Mungkin teman-teman yang baru mau start bisnis pasti mikir modalnya berapa gitu kan. Mm-mm. Ini pertanyaan paling basic, itu modalnya berapa. Kadang ada yang punya privilege dapat modal dari orang tua, kadang ada juga yang dapat modal dari trading kripto mungkin di sini. Satu malam Oke, langsung gitu kan. Nggak tahu ya. Tapi macam-macam lah. Tapi modal itu, percaya modal itu bukan segalanya. Cuman modal itu atau modal itu bisa dijadikan sebagai bensin lah kalau bahasanya untuk berjalan. Tapi itu bukan segalanya. Aku boleh cerita sedikit ya. Mm. Awalnya Monstration Custom yang aku bikin itu nggak ada modal. Nggak pakai modal. Nggak pakai modal. Gimana ceritanya nggak pakai modal? Nggak pakai modal, serius. Heeh. Karena kita ambil runtutan pesanan deh misalnya. Pemesanan kita itu made by order, Heeh. custom. Oke. Apa yang dibutuhkan ketika orang mau pesan pesanannya custom? Oke. DP, Heeh. down payment. Oke. Itulah yang kami putar di awal. Oke. Jadi mulai dari situ. Ini supaya teman-teman kegambar ya, mungkin biar teman-teman kegambar lah. Maksudnya nggak selalu semuanya itu punya modal besar, benar. Karena sekarang juga banyak ada bisnis hampers. Hampers kan pesen nih, Bener. pasti DP dulu dong. Iya. Kalau misalnya bisa, mikir ya udah DP-nya yang diputar dulu, gitu. Jadi sebenarnya sistem pre-order itu menjadi shortcut untuk teman-teman yang mungkin terbatas di modal. Itu kunci sebetulnya. Sistem pre-order. Asal jangan duit pre-ordernya bawa lari, itu aja. Ini soalnya jadi kasus, ini banyak kan kejadian buka pre-order sekian Coming soon hilang. Itu. Asal nggak begitu aja. Oke. Dan hal ini mungkin agak susah diterapkan di industri F&B. Iya, bener. Industri F&B mau bagaimanapun tetap butuh modal. Walaupun ada sih ya, kadang bang ya, yang di PO masakannya. Iya. Ini baru nih, Sekarang tren banget nih. iya loh. Jadi percaya aja, yakin aja nih. Pokoknya masak pasti enak nih. Open PO ikut. Nah, kayak gitu. Benar, lagi banyak. Dan sejujurnya lebih mudah menggerakkan daya beli ke sektor F&B ketimbang ke sektor fashion. Iya, serius. Kenapa aku bisa ambil statement seperti itu? Kita akan lebih cenderung mudah untuk impulsive buying, tergantung dari value barang, nilai barang yang akan kita beli. Berapa uang yang akan kita keluarkan, kita tukarkan, itu berpengaruh. Contohnya misalnya kita jual produk yang harganya 10 juta. Itu pasti akan ada beberapa consideration untuk spending. Tapi kalau misalnya beli cilor nih 10.000, 5.000, itu pasti nggak akan ada consideration. F&B itu akan ada kelas-kelas tertentunya. Dan dominan masih bisa di afford, masih bisa dijangkau lah gitu istilahnya. Nah, mungkin Bang Oka ada mau nambahin kali ya? Pasti ini. Iya, aku yakin. dari Bang Oka. Jadi tadi bicara tentang modal tadi ya. Iya. Senang sekali karena modal itu kalau kemarin ya waktu turun di masyarakat waktu masa kampanye Bang Arsen selalu modal itu dipertanyakan bagaimana cara mendapatkan modal. Nah, itu yang mungkin tadi Bang Arsen bilang kalau ada beberapa bisnis yang bisa pakai DP, ada malah yang modelan just tip malah bayar dulu. Iya, bayar dulu full malah ya. Iya, full. Tergantung kepercayaan tadi, trust gitu kan. AI nggak bisa tuh. Iya, benar. Jadi ada jasanya. Jadi kalau bicara modal banyak segmennya, banyak yang bisa kita lalui. Dan kalau
di beberapa bisnis modal itu bukan sekedar juga cuma sekedar materi. Ada modal di situ, modal skill, Mm-mm. ada modal relasi, dan yang pasti ada modal pengetahuan di situ. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak punya modal materi, carilah orang yang punya modal skill. Mm-mm. Kalau nggak juga punya ini, cari yang punya modal pengetahuannya. Mm-mm. Kalau nggak punya ya just tip dulu aja. Kalau nggak ya yang usaha DP dulu aja. Iya, harus ada usahanya. Iya, harus ada Harus ada usahanya. usahanya, nggak Benar. bisa. Jadi banyak lah modal bisa kita dahulukan. Banyak cara mencari modal, dan apalagi di bisnis sekarang banyak sekali caranya. Jadi ketika teman-teman mulai berbisnis, modalnya itu kita lihat dulu modal seperti apa yang kita punya. Kalau rasa-rasanya bisnisnya bisa join, kenapa tidak? Tadi kayak Bang Arsan join dengan partner hidupnya. Nah, kebetulan kita juga berjoin di Peter Sally itu awalnya juga joinan 4 orang Oke, oke. bersahabat, yang akhirnya juga di tahun 2016 saya menikah dengan salah satu partner itu. Wow. Memang kita punya modal masing-masing, ada modal materi, ada modal skill, juga ada modal pengetahuan. Mm. Disitulah kita bergabung berempat, yang mungkin sedikit ini ya, sedikit sudut pandang untuk teman-teman yang mau mulai bisnis. Mm-mm. Apalagi di bisnis F&B. Bisnis F&B itu adalah bisnis yang memang kita mulai itu kebanyakan adalah dari eh, apa ya, dari respon orang. Misalnya enak nih, Mm-mm. tapi mahal. Mm. Nggak enak, tapi murah. Nah, itu yang selalu menjadi biasanya yang goyang pengusaha-pengusaha F&B goyang. Mm. Pengusaha-pengusaha F&B yang buka 3 bulan atau Mm. cuma 6 bulan, yang model open PO, ternyata ketika open PO nih, terus kita order harganya mahal, ternyata nggak enak. Mm. Banyak yang seperti itu. Mm. Nah, jadi kalau kalau di kita waktu itu masalah Peter Sally tadi mungkin sudah disampaikan Bang Karson, kita langsung bikin kelasnya. Oke. Maksudnya itu Peter Sally dari awal kita memang keras hati waktu itu, memang berniat, karena waktu di Gatot Subroto kita bersaing dengan beberapa F&B, kita waktu itu tidak punya sofa. Oh ya, yang di awal itu Iya, masih di Gatot di Gatot ya, Subroto. ya, ya, masih di Gatot Subroto. Kita tidak punya sofa, Heeh. kita tidak punya live music, kita tidak punya, banyaklah kekurangannya waktu itu. Kita 2 tahun situ akhirnya bangkrut, kita akhirnya invest lagi, buka di tempat yang sekarang Jalan Patimura. Mm. Kita invest ke hal-hal yang kita tidak punya pada masa itu. Mm. Kita akhirnya invest ke sofa, kita akhirnya invest ke live music Mm. juga, kita invest ke bar, coffee bar ya. Mm. Eh, Akhirnya ketika jadi gedungnya, kalau misalnya sekali lihat kemewahan, kemewahan karena ya waktu Oke. itu kita pakai lighting kuning juga, semua hal itu kalau kita lihat ya memang untuk masyarakat Pekanbaru pada sekitar 2017 itu Mm. termasuk ini udah pasti mahal nih. Mm. Orang lihatnya udah pasti mahal, sama kayak kita ke kampus ini tadi ya. Mm. Pasti mahal nih. Ya. Soalnya dari belakang tadi gedung. Jadi waktu itu akhirnya kita ngobrol dengan owner yang lain. Gimana ya? Waktu itu kita nggak tahu nih target kita siapa. Kita akhirnya cuman, "Ya udah, yang penting semua orang bisa masuk." Ada mahasiswa masuk, "Bang, ini harganya mahal." Habis itu ada beberapa pelajar masuk, "Ini mahal." Pokoknya kita dianggap mahal. Kita akhirnya waktu itu sempat di beberapa owner bilang, "Ya udah, kita turunin harga ya." Gitu, Mm. kita nurunin harga, dan ketika nurunin harga, kita akhirnya bingung nih. Kita target kita kemana? Nah, itu yang saya ingin sampaikan ke teman-teman. Boleh kita mendengarkan kata-kata konsumen, tapi kita juga punya identitas bisnis kita. Mm. Ketika itu kita bersikeras, ya udah nggak apa-apa mahal. Kita pelan-pelan, pasti pasar kita terbentuk sendiri. Mm-mm. Saya juga Monster juga mahal waktu itu pada masa saya. Waktu itu kita pernah kok pakai produk Monster waktu itu ya. Waktu itu termasuk mahal, tapi itu adalah produk lokalnya kita, dan akhirnya kebentuk sendiri. Ada orang-orang yang tidak memikirkan value-nya mahal, tapi berasanya cocok apa tidak. Dan akhirnya kebentuk lumayan berbulan-bulan kebentuk bahwa Peter Sally mahal, dan untuk mahasiswa, untuk beberapa pelajar itu mahal karena mereka masih menggunakan Iya. tiket sendiri. Mm. Tapi Benar. ketika itu untuk mereka yang berbisnis, mereka yang ketemu klien, Mm. mereka yang servis orang, mereka yang tadi
servis pasangannya, PDKT, Hmm. rujuk, anniversary, semuanya, alhamdulillah itu tidak jadi masalah. Makanya saya selalu concern dengan teman-teman ketika mulai bisnis, pastikan dulu target marketnya siapa. Mm-mm. Kalau kita di Peter Sally dari awal memang ngejarnya middle up. Jadi Middle up. makanya, iya middle Oke. up. Makanya ketika di masa COVID, kita semua orang menyampaikan, wah itu pasti tuh bisnis beberapa yang bangkrut, bisnis apa. Alhamdulillah kita Mm. stabil Mm. karena ketika masa COVID, mereka yang middle up, mereka masih punya uang Mm. untuk di-spend. Untuk spend ya. Unlimited itu bang. Iya, makanya alhamdulillah waktu itu kita senangnya di situ karena udah ngebentuk pasar sendiri bahwa mereka yang middle up punya dana untuk tetap menggunakan itu di masa waktu itu curi-curian dikit lah di akhir tahun itu ya sebelum pop up Ya. pop art itu Agak masih longgar kan akhir agak tahun longgar itu kita kan. udah Sama, kita juga akhir tahun Iya. longgar memang. dan disitulah kita baru sadar inilah segmentasi yang kita bentuk dari awal karena mereka masih punya dana untuk itu. Jadi untuk teman-teman nanti ketika memulai bisnis pastikan dulu modalnya tidak semua modal tentang materi, tapi kalau bisa memang modal materi diperlukan. Ya betul. Betul. Aku setuju sih. Oh, setuju. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa, carilah tadi ya mungkin dibilang tadi orang tua yang kaya yang mau memodali atau carilah partner hidup yang kaya mau memodali. Jadi banyak pola-pola modal dan yang ketika memulai bisnis lanjutan pastikan juga targetnya ke siapa. Jadi jangan ketika misalnya apalagi di bisnis F&B ya, kan lagi banyak tuh tiba-tiba oh ini lagi booming nih di Thailand, lagi booming nih di Jakarta, di Dibuat di Korea, sini. dibuat di sini. Tapi misalnya fokusnya adalah masakan Melayu. Masakan Melayu waktu itu lagi boomingnya adalah mie ayam Chinese ya. Mie ayam lagi booming semuanya. Dan si masakan Melayu ya bakmi ya. Dan si masakan Melayu fokus ke bakminya. Dia masukin ke menunya. Dan dia fokus semua dana marketingnya dimasukin ke sana. Yang akhirnya ketika bakmi ini hilang ini ya berganti tren, dia orang lupa kalau dia itu restoran Melayu karena dia terlalu fokus ke sana. Nah itu ya di bisnis F&B itu sering terjadi. Tren-tren itu diikuti oleh perusahaan F&B yang besar, restoran, cafe, coffee shop yang besar, yang akhirnya mereka lupa siapa Malah identitas brand dia mereka, sendiri brand dia itu sendiri yang akhirnya dia lupa. ini. Di kita Peter Sally selalu memasuki kok brand-brand itu. Ketika tren-tren itu selalu kita ikutin, tapi kita ikutin tren supaya ya kita tetap masih di top of mind-nya masyarakat gitu. Tapi ketika itu sudah hilang ya udah kita nggak ada masalah, kita masih tetap di brand yang ini. Tadi disampaikan oleh Bang Karson masalah personal branding. Nah, itu juga menjadi apa ya yang serunya ketika personal branding terlalu bagus dibandingkan bisnis branding, ketika kita tidak ada, ini hilang. Mungkin teman-teman bisa lihat ada beberapa bisnis yang nasi apa misalnya nasi Padang uni ini Iya, uni iya. apa gitu di Sumbar. Benar. Tapi ketika uninya meninggal, Iya. mindset orang tentang bisnis ini dia udah berubah nih rasanya. Oh, Padahal enggak, selama ini ya masa juga anak bumbunya juga Personal sama branding aja tuh gitu. powerful juga Iya. bagus. Ya, personal brandingnya terlalu powerful dia. Tapi ada juga yang bisnis brandingnya terlalu powerful. Kalau dia tidak membutuhkan personal branding nggak ada masalah. Bagus banget. Justru Bagus, banget. iya justru bagus. Tapi ya itu tadi kita lihat kalau misalnya dia ingin berjalan beriringan, lebih bagus lagi. Jadi misalnya kayak Monster orang tahu Bang Karson di situ, Iya, iya. Peter Sally orang tahu Oka di situ. Jadi dan kita sama-sama mengerti, kita sama-sama paham, kita berada di dunia bisnis dan kita mengerti bahwa bisnis kita juga perlu tahu orang siapa di belakangnya karena kita punya teman-teman tadi. Benar, Itu menjadi modal relasi tadi. Makanya ada beberapa bisnis yang dibuat coming soon nanti dibeli ya guys di ini ya gitu. Karena dia memanfaatkan modal relasinya tadi. Ya itulah tadi kalau misalnya memang modal materinya kurang tadi, open PO tadi. Jadi ya pasti teman-teman di Pelita Indonesia juga tahulah bahwa selalu pasti diajarkan masalah modal, selalu diajarkan masalah bagaimana melihat target pasar, selalu diajarkan melihat bagaimana menentukan harga, itu semuanya berpengaruh. Dan untuk teman-teman yang sekarang yang baru mulai bisnis, ini belum closing ya, tapi berasanya udah closing, tapi teman-teman konsistensi itu diperlukan dan ini yang mungkin di teman-teman yang sekarang di masa-masa sekarang pebisnisnya sekarang konsistensinya agak gampang berubah karena terlalu banyak tadi
digitalisasi yang terlalu tinggi, barrier-barrier terhadap informasi-informasi yang tinggi, yang oh ini lagi booming nih, ini lagi ini nih, semua akhirnya pindah, konsistennya nggak ada. Bukan berarti kita ketika gagal kita di sana terus, enggak, tapi kalau bisa konsisten lah di hal-hal yang memang kita yakin ada di sana gitu. Bisnis juga perlu keyakinan selain tadi dari modal, dan juga butuh ketangguhan juga. Gitu Kak Stephanie. Oke, luar biasa ya dari Bang Oka ya. Iya, berasa closing ya. Langsung baru Tiba-tiba udah closing gitu ya. Oke, nah kita balik lagi nih ke Kak Carson ya. Oke. Untuk Monstration itu kan waktu di pertengahan tahun 2024 ya. Kayaknya di Instagramnya pernah ada announcement gitu. Bakal ada hiatus atau pokoknya mau berhenti dulu gitu ya. Dan itu kayaknya cukup membuat heboh loh. Cukup ini, wah kenapa gitu, orang pada kaget kenapa. Nah, itu apakah salah satu challenge terbesar selama Kak Carson berbisnis untuk Monstration? Dan kalau kita boleh tahu itu kenapa gitu? Gimmick Jadi spill the tea. Mungkin karena aku kebanyakan gimmick dikira orang gimmick. Tapi itu sebetulnya kalau sekarang sih diceritain udah gak ada masalah lah. Itu kita kena musibah sebetulnya. Dan Oke. lumayan kacau lah kalau dibilang dari awal tahun. Cuman kita berusaha recover dan sampai waktunya kita harus announce satu poin, kita harus tutup satu untuk kita recover yang satu lagi. Kayak gitu. Karena butuh masalah, maksudnya kayak gitu. Iya, kalau dibilang lumayan berat ya, lumayan sih sebetulnya. Cuman dalam bisnis nggak ada yang mulus-mulus aja. Justru sejujurnya yang aku jalanin hampir 10 tahun itu terlalu mulus, aku juga takut sebetulnya. Nggak, ini beneran. Jadi karena kita terbiasa untuk problem solving ya. Iya. Entrepreneur akan terbiasa untuk problem solving. Kalaupun tidak problem solving, pasti akan berusaha untuk mencari solusi sebelum masalahnya ada. Nah, tapi Prevention kadang, jadinya ya. Iya, prevention betul. Tapi kadang ada problem yang datangnya itu bisa dari eksternal, Oke. yang kita nggak bisa Nggak tahu. tebak dan kita tidak bisa prediksi, dan yang kita bisa lakukan itu adalah kita berusaha untuk recover, gitu. Ya itu lumayan sih pada saat itu ada tim lah ya, yang maksudnya biasalah soal dana ya. Nggak akan dilariin tadi apa yang dilariin tadi ya? Oh enggak, ya bukan, mirip sih. mirip sih. Bedanya pada saat itu kita punya aset semuanya juga hilang. Waduh. Jadi Oke. ya lumayan shock juga. Cuman bukan waktunya untuk bersedih karena sudah lewat. Nah, apa yang membuat Kak Carson itu bisa bangkit lagi dari semua itu gitu? Enggak, sebetulnya aku mau give up sebetulnya. Makanya keluar gimmick itu ya. Ini oke, Ini manusiawi kan? Iya, Ini realistis. betul. Ini realistis, ini manusiawi. Jadi aku nggak akan bilang kayak, aduh, Semangat ayo ya. semangat. semangat gitu, Nggak ada cerita. ngomong gitu ya. Kadang sosial media too good to be true. Jadi dan aku juga nggak mendengarkan kata-kata motivasi ataupun coach-coach dari TikTok. Jadi tolong ya. Itu kita akan menjadi orang pertama yang menyelamatkan diri kita sendiri ketika something happen. Itu tapi di luar dari kita juga menyerahkan ya. Maksudnya ketika ada sesuatu yang terjadi di luar dari kemampuan kita, kita bisa berusaha, tapi kita juga bisa berserah. Itu dua opsi gitu sebetulnya. Ini jadi perjalanan spiritual kita nanti. Aku yakin hampir semua orang yang jalanin bisnis mostly di atas 5 tahun pasti pernah ada something yang terjadi. Kadang kelihatan, kadang tidak. Kita berusaha untuk tidak kelihatan sebetulnya. Tapi kita harus announce, kita harus bikin statement karena kita butuh waktu lebih cepat untuk merecover salah satunya. Gitu. Puji Tuhan sekarang sudah berjalan seperti biasa, bahkan kita upgrade sebetulnya. Jadinya udah, ya katakanlah yang sebelumnya kita berapa persen ya sekarang sudah naik lah, maksudnya kayak gitu. Dan kita recover dalam waktu kurang dari setahun sebetulnya. Wah, itu luar biasa sih sebenarnya. Even better sebetulnya, karena kayak aku yakin ada yang bisa dipelajari. Contoh paling sederhana dari Bang Oka, Peterselli sebelum di Gatot Subroto bangkrut. Pasti something happen dan ada yang dievaluasi. Mau salah dari kita, mau salah di luar dari kita, pasti ada yang akan dievaluasi. Sama yang kita lakukan adalah kita evaluasi, kita build up the spirit lagi kan. Iya. Akhirnya kalau misalnya yang paling gampangnya deh,
kalau misalnya ini collapse misalnya, something yang kita build selama berapa tahun collapse. Nomor satu yang paling kita tidak ikhlas adalah ego kita nerima itu. Balik lagi ke diri kita Iya, sendiri gitu ya. nomor satu yang paling tidak ikhlas adalah ego kita. Jadi kadang kita juga harus lihat secara realistis, it's time to let go atau kita masih bisa fight gitu. Itu harus realistis. Jadi nggak ada cerita dengerin kata-kata motivator yang semuanya disemangatin. Nggak, kadang give up adalah cara terbaik untuk kita restart something gitu loh. Kadang ada loh yang bisnisnya berjalan di sektor F&B selama katakanlah 10 tahun, tiba-tiba bertransformasi jadi yang lain dan itu bahkan jalan even better jadinya. gitu. Iya benar. Kadang kita terlalu takut meninggalkan zona nyaman. Ini paling banyak terjadi kepada teman-teman yang dari office hour 9 to 5 into the business atau entrepreneur. Ini yang paling banyak banget takut. Kalau mau dibilang sebetulnya sebagai entrepreneur itu adalah pekerjaan 24 jam sebetulnya. Setuju. Semua pasti setuju itu pekerjaan 24 jam. Jadi kalau misalnya kerjaan jam kosongnya nggak ada. Kalau kerjaan 9 to 5 dirasa masih berat, jangan coba-coba sebetulnya. Tapi sebetulnya juga kalau misalnya untuk entrepreneur itu balik lagi ke teman-teman. Misalnya ada kita itu lebih baik pernah lakukan dan salah daripada kita nyesal kita tidak lakukan gitu sebetulnya. Jadi ya in case something happens, setidaknya kita sudah pernah lakukan, kita evaluasi, kita jadikan bekal untuk next step-nya ini kita bisa develop lagi atau enggak atau gimana. Itu sih sebetulnya. Ya kita mah realistis aja ya, enggak yang terlalu positif banget juga, tapi kita realistis. Namanya bisnis itu harus realistis. Karena bisnis yang terlalu idealis itu juga nggak bagus sebetulnya. Gitu. Jadi bisnis terlalu idealis itu ya kita jadinya merasa customer ini pasti maunya barang kita. Benar. Terlalu pede sebetulnya. Dan terlalu pede juga nggak terlalu bagus sebetulnya. Boleh confidence, tapi terlalu ya kayak over confidence juga berbahaya sebetulnya. Iya benar-benar. Nah jadi sebenarnya ini cara pandang yang berbeda lagi ya dari Kak Carson. Aku ketemu beberapa perspektif baru setelah kejadian seperti itu sebetulnya. Yang sebelumnya merasa juga everything jalan baik lah gitu maksudnya. Oke lah, berarti kita bisa improve yang lain, bisa coba yang lain. Tapi ternyata, dikasih jalan lain lagi nih. Ternyata masih bisa nih improve di sini, tapi harus disentil dulu dikit gitu misalnya. Tapi kalau boleh tahu kan ini berarti Monstration itu dari tahun berapa tadi udah 2014. terjun ke e-commerce? Udah? Kalau e-commerce kita itu full di 2020. 2020 ya, benar-benar pas. Karena sebelumnya nih aku nyambung lagi cerita sebelumnya. Sebelumnya kita PO untuk produk brandnya. Kalau misalnya yang untuk produk seragam-seragamnya, ya siapa tahu dia mau bikin seragam. Sembilan nih. Enggak. Itu kita memang made by order. Dan itu benar yang dibilang mau Kak tadi. Kita nggak di awal itu kita nggak akan pernah tahu audiens kita siapa, tapi kita nggak boleh selamanya nggak tahu audiens kita siapa gitu. Kita juga di awal kita nggak tahu nih audiens kita siapa, buang aja. Mungkin orang Pekanbaru nih audiensnya. Ternyata aku tahu nih di pesanan seragam itu kita dominan pemesanan kita dari Kalimantan dan Papua sebetulnya. Oke. Jadi lumayan kaget sebetulnya, lumayan kaget. Tapi kagetnya agak ini, iya kan mainnya di iklan ya, di ads ya, jadi ya oke lah, nanti mungkin dapatnya dari iklan kali. Dulu masih Facebook ads ya namanya, terus ada Instagram ads. Dulu nggak tahu nih works atau enggak, dan dulu nggak segampang sekarang tinggal pencet next bayar pakai apapun. Bisa. Dulu itu lumayan susah, dan aku belajar juga yang untuk setup ads seperti itu dan lumayan works karena pada saat tahun 2014-2015 belum terlalu banyak yang ngerti di situ. Belum terlalu banyak yang ngerti. Intinya sih sebenarnya mau belajar. Karena ya kayak tadi dibilang, aku basicnya graphic design, aku senangnya desain. Tapi sebagai entrepreneur, finance harus ngerti, terus untuk managing harus ngerti, development produk harus ngerti, marketing ngerti, R&D ya sebenarnya palu gada. Makanya kadang ada konten siapa marketingnya saya. Itu relate sebetulnya, itu relate. Tapi seiring waktu berjalan tentu harus ada didelegasikan satu persatu. Gitu. Dan yang membuat kita surprise itu sebenarnya dari ceritanya Bang Oka dan juga Kak Carson itu dari target marketnya itu bukan dari awal kalau misalnya kita dari akademis gitu ya.
pasti yang belajar marketing, belajar pemasaran itu dari awal kalau mau buat bisnis udah disuruh plot dulu tuh target marketnya siapa, segmentasinya bagaimana gitu. Nah, tapi justru dari Kak Carson dan juga Bang Oka itu eh, trial error ya sebenarnya ya. Maksudnya udah dipantau, dicoba, oh kayaknya kurang cocok gitu. Terus Iya. Jadi itu sebenarnya keseruan ketika di dunia pendidikan dan dunia kenyataan ya, di akademisi dan memang di dunia langsung, karena ketika kita di akademisi pasti diminta untuk tahu dulu target marketnya untuk menentukan harga, untuk Iya. menentukan bahan baku, menentukan berapa harga operasional, Teorinya. semuanya. Tapi ketika sudah di dunia bisnis, kita menentukan itu, tapi banyak sekali ternyata yang kita tidak ketahui di dunia bisnis. Maksudnya itu ada hal-hal yang memang di luar radar kita. Kadang-kadang misalnya kita kurangnya di research development-nya misalnya agak kurang, ya kita akhirnya nggak tahu nih menyesuaikan lagi. Hal-hal seperti itu, ya itu tadi makanya kenapa banyak dosen-dosen di dunia bisnis ya, dosen-dosen bisnis, dosen-dosen entrepreneur ternyata tidak punya bisnis Bisnisnya. betulan. Bahkan kadang-kadang malah orang-orang di dunia bisnis kadang kalau minta diajarin mereka nggak ngerti juga cara ngajarinnya gimana. Oke. Karena kebanyakan juga itu tadi trial error dan semuanya. Mereka mencoba dengan hal-hal yang konvensional. Iya, Coba ini gagal, coba ini gagal. Maka tadi kayak disampaikan Bang Carson, tadi agak sedikit pengen menambahkan bahwa kita sempat buka Peter Sally di mall. Oke. Oh iya, aku tahu. Iya, Kalau nggak salah iya, ada 6 bulan kita sempat buka. Dan itu pada masanya Peter Sally lagi di atas angin tuh. Oh. Waktu kita baru pindah ke Patimura, kita ngerasa kita di top of mind orang untuk mencari restoran. Kita masuk ke pasar mall. Iya. Kita masuk ke pasar mall yang kita sangka kita mampu masuk ke sana. Tadi yang pertama dikalahkan, yang kita 6 bulan ya. Ternyata kita nggak sanggup, di situ rugi hampir sekitar hampir 1 eman lah. Karena Oke, mahal oke. sekali memang ternyata Iya, di iya, mall. Kita rugi hampir lumayan sebesar itu. Yang pertama kali dikalahkan itu memang ego dulu tuh. Kita mau tutup gak nih? Bisa kita lanjutin dengan minta subsidi dari Peter Sally yang di Patimura, bisa. Iya. Tapi kalau misalnya kita minta subsidi di Patimura, Patimura juga akan ini ya, Peter Sally yang di Patimura juga akan goyang nih. Iya, benar. Maka tadi akhirnya kita harus memilih. Kita tetap di dunia yang utama, di bisnis yang utamanya, maksudnya itu kan cabang ya, baru buka 6 bulan. Yang kita kalahkan dulu ego dulu memang ada. Ya udahlah, daripada ini nanti kebawa kemana-mana, nanti bisnis yang utamanya kita malah sakit gara-gara pengen nyembuhin ini yang kita tahu ini nggak akan sembuh. Jadi akhirnya kita tutup di sana, ego dulu yang dikalahkan. Baru kita ikhlaskan modal tadi. Dan kalau dibilang tadi ketika bangkrut, ketika gagal di bisnis, pengen berhenti nggak pengen pasti. Karena di situ ada tekanan-tekanan dari pemegang saham, dari tekanan dari mereka yang invest ke kita, tekanan-tekanan dari orang-orang kita layoff juga, karyawan-karyawan kita, beberapa supplier-supplier kita yang kecewa, banyak sekali. Tapi ya itu akhirnya menjadi pilihan ketika kita gagal ya nggak masalah. Ya itu tadi bukan kata-kata motivasi, tapi kita sudah pernah menjalankan. Warning dulu ya. Iya. Orang nanti takut-takut di cut, dipotong masuk TikTok, kasih lagu dikit, jadi kata-kata motivasi. Bukan, kita pasti ketika kegagalan, ya itu tadi makanya banyak orang-orang ketika gagal malah naik kelas. Kita sih tidak berharap seperti itu, masa harus gagal dulu baru naik kelas. Tapi kalau misalnya memang orang pernah gagal di situ, kita belajarnya dari situ. Itu makanya kenapa sekarang kita minta teman-teman juga ketika di bisnis juga banyak-banyak belajar, karena tadi disampaikan ketika memulai bisnis kita manajernya, kita marketingnya, kita servernya, kita juga semuanya kita di sana, jadi harus banyak belajar. Dan tadi mungkin disampaikan ketika 9 sampai 5 sudah beban, apalagi di bisnis, tapi sebenarnya ketika di bisnis yang 24 jam kita pun juga bisa menentukan kapan liburnya. Benar ya kan? Benar. Kita bisa pagi-pagi masih bisa lari, kita bisa sore juga kalau lagi lari. Tapi kalau tengah malam kita dibutuhkan di bisnis kita, ya standby dengan Harus ready. Harus ready juga. dengan apapun modelnya, apapun kesiapannya, harus ready dengan segala yang dibutuhkan oleh bisnisnya kita. Jadi ya menyenangkan lah.
Oke, Bang Oka dan Kak Karson, ini sebenarnya list pertanyaan saya ini masih banyak banget, tapi kita karena terkendala waktu nih, jadi boleh dong mungkin kita minta advice atau nasihat-nasihat atau kiat-kiatnya gitu dari entrepreneur yang udah pengalaman 10 tahun lebih ke yang entrepreneur kita yang bahkan baru merintis, baru mau mulai. Kira-kira apa sih yang harus mereka butuhkan untuk menjadi seorang entrepreneur ke depannya? Mungkin silakan dari Bang Oka dulu. Dari Bang Oka dulu. Boleh. Kayaknya udah sepanjang tadi kita awalin udah itu ya. Iya, semua ya, padahal mungkin sebenarnya. boleh dirangkum aja. Oh, dirangkum aja. Oh, berarti udah mau closing nih. Ini gitu. Kalau rangkuman aku ada di slide. Langsung ya. Nanti diminta aja di sini sama panitia ya. Sudah disiapkan teman-teman. Kalau kita pasti, saya sendiri karena sebagai ketua Kadin juga, Kadin itu diminta untuk menciptakan banyak pengusaha-pengusaha. Banyak pengusaha-pengusaha harus diciptakan untuk menuju Indonesia Maju 2045, menuju Indonesia Emas 2045. Tapi setelah berjalannya beberapa tahun di Kadin, di HIPMI, semua organisasi pengusaha, untuk teman-teman menjadi pengusaha itu bagus, tapi tidak menjadi pengusaha pun nggak apa-apa. Karena ketika semuanya menjadi pengusaha, siapa yang akan menjadi guru kita, siapa akan menjadi dosen kita, siapa akan menjadi polisi kita, siapa akan menjadi tentara kita. Jadi ketika teman-teman sudah yakin di dunia bisnis, sudah yakin di dunia usaha, jalankan dengan sepenuh hati. Kalau belum yakin, kalau rasa-rasanya tidak sanggup, nggak apa-apa. Masih banyak kok dunia usaha yang lain, masih banyak kok. Menjadi karyawan pun tidak menjadi masalah kok. Jangan diikutin kata-kata TikTok semuanya harus menjadi pengusaha, tidak. Jangan ikutin kata-kata beberapa organisasi pengusaha semua harus menjadi pengusaha, tidak. Tapi ketika teman-teman sudah berada di posisinya, kita semua di dunia ini, kita semua di bumi ini punya porsinya masing-masing. Jalankanlah sesuai porsinya masing-masing. Tapi sebagai ketua Kadin Kota Pekanbaru, menjadi pengusaha itu lebih bagus. Oke, luar biasa Bang Oka. Dari Kak Karson. Pekerjaan kita sebenarnya bersinergi. Oke. Sinergi. Udah lama soalnya ngobrolnya juga. Kita goalnya sama dari awal. Pengen ada memajukan atau menjadi wadah UMKM dan brand lokal. Pekanbaru. Bagus lokal. Konsentrasiku di fashion dan di produk. Nah, kalau konsentrasinya Bang Oka awalnya mungkin di F&B, habis itu nyebar. Nah, gitu. Tapi goalnya sama. Kita pasti sama-sama pengen teman-teman juga ada something mungkin yang di hatinya yang pengen dicoba. Itu dicoba aja. Gak apa-apa. Mulai aja dulu, bener. Oh, familiar. Tapi pastikan di zaman sekarang itu mulainya jangan kosong. Jangan kosong. Resource-nya sudah banyak banget. Bisa belajar dari mana aja, dari siapa aja. Bahkan aku juga masih senang kok dengar podcast atau YouTube konten-konten seperti itu. Walaupun tidak 100% semuanya diterima mentah-mentah ya, karena kita harus cerna juga. Aku masih lumayan senang ada orang-orang yang juga kritis untuk membahas bukan soal ekonominya secara mikro tapi juga makro. Itu juga kita harus aware sebagai business owner tuh harus aware. Apapun yang terjadi di lingkungan kita tuh harus aware banget. Nah, udah terangkum nih. Nah, ya, pertanyaan yang paling sering ditanya itu kan mau bikin bisnis bagusnya apa? Kalau tadi dibilang Bang Oka, nggak semuanya harus jadi pebisnis, setuju. Karena kita punya kapasitas masing-masing. Nggak semua orang harus dipaksakan bisa berbisnis. Nggak semua orang juga harus dipaksakan kabur ke luar negeri. Ya, ya sekarang lagi ngetren. Karena sebenarnya resource kita masih banyak banget, opportunity-nya di negara kita ini masih banyak banget. Yang penting itu, bisnis bagusnya apa? Pertama, pilih aja yang disuka dulu. Itu yang paling basic, walaupun ini klise ya sebetulnya. Tapi itu benar, karena ketika kita suka apa yang kita lakukan, kita tuh mau belajar terus. Kita tuh mau belajar terus. Walaupun kenyataannya sebagai entrepreneur, belajarnya semuanya sebetulnya pada akhirnya. Nggak bisa cuman yang kita suka doang, nggak bisa. Semua pada akhirnya belajarnya semuanya. Nah, pakai cara yang menurut kita juga oke. Ada orang yang caranya tuh dengan dengerin orang, ada yang dia trial error, ada juga yang tipenya harus kena uang belajar dulu. Nah, itu beda-beda nih. Jadi cara metodenya kita yang bisa tentukan sendiri. Karena nggak semua yang dikasih tahu orang itu bakal works di kita. Beda-beda. Ya ini standar sebenarnya, tapi ini benar gitu loh. Ini dan sudah terjadi. Terus yang paling penting itu kita evaluasi. In case something happen, evaluasi.
ada musibah, evaluasi. Mm-mm. Ada kita ketika Bang Oka tadi di atas angin, kita juga evaluasi gitu loh. Iya, benar. Semua momen kita evaluasi. Benar. Karena kita harus aware, benar kita harus aware dengan semuanya. Nah, itu aja di repeat. Itu aja di repeat, perlahan tuh naik kelas terus. Mm-mm. Naik kelas terus. Gitu. Berarti evaluasi itu penting ya? Oh, penting Enggak. sekali. Penting sekali. Penting banget. sekali. Evaluasi adalah bagian paling penting karena kita mau menerima kalau kita juga salah. Iya. Nah, Setuju. Oke, luar biasa sekali dari Kak Karson dan juga dari Bang Oka ya. Banyak sekali yang kita dapatkan pada malam hari ini dan kita mau masuk nih, mulai masuk ke sesi Q&A, tanya jawab dari teman-teman yang mungkin sudah pengen bertanya dari tadi, sudah boleh coba raise hand dan juga di sini kita mau mengingatkan kembali untuk teman-teman Sobat Pinkes Pelita Nations untuk mengisi absensi yang akan dibuka sebentar lagi di si Poppy. Jadi pastikan bahwa teman-teman sudah meng-screenshot Zoom ini, podcast ini, dan masukkan juga mukanya ya, wajahnya yang ganteng dan cantik agar menjadi bukti bahwa teman-teman semua hadir di webinar pertama bisnis project kita di tahun 2025 ini. Dan nanti absen kita akan kita tutup di jam 10 malam. Jadi 21:59 waktu Indonesia Barat sudah kita tutup dan tidak bisa nanti dibuka lagi untuk selanjutnya ya. Apakah sudah ada yang raise hand? Ya, ada ya. Tapi nggak kelihatan ini namanya, boleh coba langsung ditampilkan. Oke, dari Jos Wandi ya. Oke, silakan. Selamat malam Jos Wandi. Selamat malam, Miss. Oke, mungkin boleh diperkenalkan namanya siapa, dari fakultas apa, dan pertanyaannya apa untuk ke narasumber kita yang mana? Oke, selamat malam, Miss. Selamat malam, Pak Oka dan Ko Carson. Perkenalkan, nama saya Joswandi dari Fakultas Bisnis. Mm-mm. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Ko Carson ya. Oke. Kenapa nih? Pertanyaannya apa nih? Nah, saya tahu tentang monstration juga dari tahun 2020 atau 2021 udah mulai tahu tentang monstration ini. Oke, terus? Monstration ini itu merupakan toko yang mana memiliki banyak desain seperti baju, tas, dan lain aksesoris lainnya. Jadi yang mau ditanyakan Jos apa? Sebenarnya saya sebelum saya pertanyakan nih mau cerita dulu, Miss. Cerita gimana nih? Oke. Udah dipersingkat Jos, kita lumayan limited nih waktunya nih. Mungkin boleh langsung to the point ke pertanyaannya apa kira-kira? Oke, Miss. Sebenarnya dalam mengembangkan bisnis nih, apakah ada tantangan dalam bisnis kayak desain baju gitu? Terus bagaimana cara kita mengubah mindsetnya supaya dapat hasil yang memuaskan? Oke, itu aja dari Jos. Oke, baik. Terima kasih untuk Jos Wandi dari Fakultas Bisnis ya. Oke, Kak Carson, kayaknya lumayan terkenal ya. Astaga. Gimana nih? Terima kasih sebelumnya Jos ya, sudah tahu monstration sudah lama juga. Aduh, nih pertanyaan-pertanyaan ini kayaknya gambaran-gambarannya pengen buka bisnis juga atau mungkin sudah buka bisnis. Lebih ke teknis ya sebenarnya pertanyaannya ya. Gimana cara mengatasi tantangannya itu tadi ya. Bisnis fashion itu sebetulnya sudah sangat-sangat red ocean sekali. Sudah sangat banyak banget yang kalau misalnya kita scroll TikTok 1-2 keluar baju dari mulai 20.000 sampai dengan 100.000. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menyiasati hal seperti itu adalah bikin variasi produk. Ini secara teknis untuk development produk. Bikin variasi produk yang mungkin tidak pernah disangka-sangka orang kita akan keluarkan sebelumnya. Itu salah satu bahasanya gimmick lah ya yang kita bilang sekarang. Karena aku nggak suka sebenarnya gimmick-gimmick yang agak aneh-aneh, aku nggak suka sebetulnya. Walaupun itu bakal naikin exposure, itu bisa somehow jadi pisau bermata dua. Jadi agak berbahaya. Fokus ke development produk itu juga
bisa jadi something yang bikin value-nya naik. Development produk bukan selalu soal desain. Kita juga bisa tahu kayak, aku boleh sebut brand nggak ya? Ya, boleh ya. Kayak misalnya Uniqlo juga banyak dia bikin kaosnya tuh polos. Berarti yang di development apa? Bahan. Iya, Jadi iya. kadang orang mikirnya kalau jualan kaos nih, oh desainnya harus bagus, oh desainnya harus relevan. Enggak, belum Belum tentu. tentu, Belum tentu. benar-benar. Kita misalnya kita tahu marketnya siapa, market itu pun bisa berubah seleranya seiring dengan waktu berjalan. Benar. Aku dulu suka pakai baju rame, sekarang polos-polos. Ya, Makin tua. ya makin tua betul. Ya udah makin tua sebenarnya. Iya, iya. Tapi enggak, itu memang ada segmentasi Sesuai. marketnya, dan menurutku apapun produknya itu punya audiensnya. Tinggal gimana cara kita bisa approach audiensnya itu tadi. Nah, cara approach-nya balik lagi masing-masing. Kalau misalnya kamu baru mau bikin brand atau something, media belajarnya itu udah banyak banget, dan jangan pernah cuman fokus di desain. Karena aku banyak lihat belakangan yang lebih laku adalah desainnya, aku juga nggak nyangka ini kok kejual ya gitu. Itu banyak, itu banyak. Oke. Itu banyak. Jadi Interesting ya. somehow desain bagus itu sudah bukan menjadi salah satu faktor utama, tetap jadi faktor tapi bukan yang utama. Banyak banget celahnya, banyak banget caranya. Yang pasti harus dikuatin adalah brand identity-nya. Tahu mulainya dari mana, tahu kita mau jual ke siapa. Itu walaupun learning by doing, tapi in the end kamu harus tahu itunya mau dijual ke siapa barangnya. Bahkan kadang dalam proses berjalan itu kita juga bisa mendapatkan knowledge yang unpredictable sebetulnya. Kayak mungkin taunya Monsteration mungkin dari event atau dari online atau gimana, itu kan sebenarnya unpredictable. Kita bisa eh, iklan deh misalnya, katakan yang paling sederhananya iklan gitu kan. Tapi kita kan nggak akan pernah tahu secara spesifik siapa sih sebenarnya yang ternyata engage dengan iklannya kita gitu. Cuman kalau misalnya, ya, aku senang sih sebenarnya ada kegiatan seperti ini di kampus Pelita memfasilitasi seperti ini, karena eh, sekarang juga banyak teman-teman yang mau start the business, mulai dari mana gitu kan. Tenang, sosial media banyak. Jadi dan itu semua gratis kecuali beriklan. Jadi sebenarnya banyak cara, dan untuk metode belajarnya juga banyak banget. Tapi kalau misal baru mau mulai, aku pasti selalu nyarankan nggak ada masalah mencoba punya apa ya bahasanya ya, kayak tolak ukurnya atau misalnya panutannya siapa, terus dicoba amati sedikit, tiru sedikit, dan dimodifikasi, it's okay. Itu hal yang biasa di dunia fashion, tuh sangat biasa banget. Bahkan nggak cuma di dunia fashion, hampir di semua sektor itu sama Bener. kayak gitu. Dan it's okay, asal jangan plek ketiplek sama, itu aja. Ya, itu sih sebetulnya. Itu shortcut sebetulnya. Tapi kalau bisa nanti pelan-pelan baru bikin identitinya yang lebih bagus lagi. Gitu. Oke, thank you dari Kak Carson untuk Joswandi, kira-kira sudah Panjang ya jelas? jawabannya. Cukup jelas ya. Oke, thank you Jos. Pertanyaannya itu ada lagi dari Fakultas Bisnis ya, Nadifa. Nadifa. Halo Nadifa. Oke, izin Miss sebelumnya untuk off cam karena kebetulan kamera saya lagi rusak. Oke, ya nggak apa-apa Nadifa, udah kayak radio nih rasanya ya. Gimana Nadifa pertanyaannya? Kan saya Diva dari Fakultas Bisnis. Izin bertanya nih untuk Mas Carson dan Mas Oka. Tadi kan Mas Carson dan Mas Oka sempat menyebutkan kalau modal itu bisa dikumpulkan dari perputaran open PO. Nah, sebagai mahasiswa yang masih pas-pasan secara modal, strategi apa sih yang Peterseli dan Monsteration gunakan untuk meyakinkan calon customer agar mau ikut PO, terutama bagi mereka yang mungkin masih ragu nih untuk membayar di awal. Apakah ada pendekatan yang khusus yang diterapkan untuk membangun trust atau urgensi dalam sistem ini? Apalagi nih kita kan kelompoknya bisnisnya tuh masih baru dan belum punya reputasi yang kuat. Gitu. Oke, pertanyaannya cukup menarik ya, Nadifa ya. Terima kasih Nadifa atas pertanyaannya. Mungkin dari Bang Oka mau? Ya, terima kasih Nadifa. Kita tadi dibahas bagaimana ketika PO tadi, habis itu kalau bisnisnya juga dari awal, sebenarnya bisnis
kita mulainya bisa menggunakan iklan. Tadi mungkin Adifa juga sempat bilang belum ada Keterbatasan lah. terus juga orang belum tahu nih. Ya kita pakai iklan sih kalau misalnya memang pengen di PO. Biar PO-nya orang percaya, ya kita spend uang di iklan dulu. Kalaupun tidak ada dana yang di sana, kita punya teman-teman tadi kok. Makanya kenapa saya di HIPMI, saya di Kadin, karena kita butuh cari relasi. Kalau misalnya memang influencer agak mahal, influencer agak nggak sesuai sama budget kita, bisa kita minta teman-teman untuk review langsung. Itu salah satu naikin trust juga. Itu salah satu yang membuat oh ini aja makan nih atau oh ini aja beli nih. Walaupun kadang-kadang kita ya gimmicknya kita pura-pura nih dikasih beli di sini. Jadi mungkin Nadifa mungkin sudah dari pertanyaan sudah langsung tahu jawabnya gimana cara naikin trustnya. Bisnis kita ya bisa dengan minta bantuan orang lain itu. Dan kalau misalnya dananya pas-pasan ya sama mungkin tadi udah kita bahas bahwa bisa dengan PO juga atau bisa dengan apa sekarang yang bayar di tempat COD. COD. Jadi bisa modelnya itu juga. Tapi kalau COD kan pasti butuh modal juga. Jadi tergantung juga bisnisnya. Ada bisnis-bisnis yang menggunakan modal langsung atau ada bisnis menggunakan modalnya di tengah. Sama kalau misalnya memang butuhnya udah jasa, apalagi jasa kan di akhir. Iya. Nah, jadi ya tergantung lagi bisnisnya seperti apa. Kalau bisnisnya memang full produk ya harus di awal. Kalau bisnisnya jasa ya kita ikhlaskan di akhir lah. Kadang-kadang ada juga yang minta bisnis jasa tapi di depan. Nah itu yang juga kadang biasanya ada yang cocok, ada yang tidak. Kalau misalnya sudah luar biasa trust bisnisnya lumayan bagus, orang tahu dengan jasanya dia, biasanya minta di depan duluan full. Biasanya kayak makeup artist yang lain-lain Iya. Hal-hal yang memang fotografer. Karena itu kan jasa sebenarnya. Itu butuh di awal modalnya sebenarnya dari skill kita, dibayarnya di akhir. Tapi kalau kita jualan produk ya itu tadi mungkin bisa dengan PO, open titip just tip. Iya. Ya itu sih paling Nadifa. Jadi kayak lebih memanfaatkan apa yang ada gitu sebenarnya. Apa yang ada ya itu aja dulu kita coba gitu. Itulah bisnis namanya. Iya. Dari Kak Carson ada tambahan? Sebetulnya untuk tadi kan keterbatasan nih. Tapi kan masih kuliah nih ya. Iya. Manfaatkan networking teman-teman kamu di kuliah. Bertemanlah sebanyak-banyaknya gitu ya. Karena mungkin relate ya. Karena aku start juga pas masih kuliah dan jujur teman-temanku yang pertama support semuanya. Bersyukur ada lingkungan yang support ya sebetulnya. Kadang kan ada juga yang lingkungannya toksik. Gak apa-apa, itu beda jalan aja sih sebetulnya. Tapi kayaknya selama kitanya yang lebih strong ya itu jalan sih. Perbanyak networking. Dan shortcut paling gampang untuk gimana caranya supaya orang percaya sama kita padahal kita baru mau buka PO, personal branding. Itu shortcut untuk membangun trust adalah personal branding. Karena in case something happen, kamu yang dicari duluan. Oke, setuju. Mantap dari Kak Carson dan Bang Oka. Nadifa tadi ya? Iya, terima kasih jawabannya. Oke, baik. Terima kasih. Ini kenapa jadi makin banyak ya? Oke, waduh, kayaknya kita nggak bisa semua ini karena lumayan udah mau jam 9 ya. Kita coba dulu ke Ayu Triana dari Fakultas Bisnis ya. Ayu, Ini selamat fakultas malam. bisnis semua ya? Enggak, ada enggak. Fakultas Ilmu Komputer juga. Nanti kita langsung ke Filkom nih habis ini. Dari Ayu, halo. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Ayu Triana, saya dari Fakultas Bisnis. Saya ingin mengajukan pertanyaan yaitu bagaimana menghadapi persaingan yang semakin ketat di era digital, di mana banyak bisnis menggunakan strategi yang serupa. Oke, baik. Silakan Bang Oka. Iya, biar nggak terlalu panjang, singkat. Kalau di dunia digital mungkin diferensiasinya, dan kalau dari saya pribadi memang kalau bisa produk-produk kita berkaitan dengan hal-hal yang lebih sensitif, seperti budaya, agama, itu hal-hal yang memang bisa dijadikan salah satu tambahan motor untuk produk kita kalau persaingannya lumayan sengit. Jadi sama mungkin kalau saya melihatnya karena kita di bisnis aircraft, di fashion kalau kita lihat banyak sekali gempuran dari produk-produk China masuk ke sini. Iya. Produk impor yang memang baik secara langsung maupun tidak langsung.
Makanya kenapa ketika di bisnis di forum-forum ekonomi kreatif, apalagi kalau masalah fashion, Bang Arson, saya selalu menyampaikan bahwa kalau misalnya bisnis kita general sama seperti yang dilakukan oleh China, mereka bisa menekan harga sesuka hatinya. Benar-benar. Mereka bisa menekan harga gimana pun caranya, mereka bisa masuk bagaimanapun caranya. Kalau saya mintanya teman-teman yang memulai berbisnis, masukkan konten-konten yang bersifat atau pemasukan sisi-sisi yang bersifat kebudayaan, agama, ataupun hal-hal yang memang dekat dengan kita seperti alam. Banyak sekali hal seperti itu yang bisa kita masukkan, harus ada diferensiasi produknya yang memang bersifat intimate ke orang-orang sekitaran kita. Mungkin itu, Ayu. Jadi harus lebih bisa mencari sesuatu yang diferensiasi, yang different gitu, yang berbeda, tapi bisa relate ke. Ya, tapi jangan cuma sekedar gimmick ya. Iya. Tapi harus yang memang bisa melekat, karena kayak beberapa produk ada yang pecinta alam, kita bisa masuk ke sana. Ada beberapa yang memang lebih dekat ke agama, kita bisa masuk ke sana. Ada orang-orang yang lebih suka dengan produk-produk kebudayaan, kita bisa masuk ke sana. Gitu. Gimana dari Ayu? Sudah cukup jelas? Bang Carson belum nih. Bang Arson Kena juga. ada tambahan? Perlu ditambah. Cukup jelas. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Oke, ini masih ada 2 lagi nih yang dari Philkom deh ini. Ada Hernando ya? Hernando dari Fakultas Ilmu Komputer. Selamat malam, Hernando. Baik, selamat malam. Ya, pertanyaannya apa? Waktu Bapak itu awal membangun bisnis, pernah nggak Bapak mengalami kegagalan gitu? Misalnya kayak tengah-tengah bisnis nih udah oke nih, tapi tiba-tiba Bapak mulai ketakutan atau apa gitu karena takut rugi atau apa. Menurut Bapak pernah ngalami nggak? Dan Bapak untuk mengatasi solusinya bagaimana? Oke, maksudnya pernah gagal gitu ya. Jadi Pernah kepikiran gagal. Kepikiran gagal ini kayaknya lebih ke personal sih sebetulnya. Oke. Kita akan jawab. Terima kasih Hernando untuk pertanyaannya. Boleh dari Boleh. Aku akan jawab dari sudut pandang psikologis ini pasti. Iya, karena ini dari sudut pandang psikologis, bukan dari sudut pandang bisnis lagi ini sebetulnya. Karena pertanyaannya kan gimana kalau misalnya pas kita mau running nih, udah yakin gitu kan, udah yakin banget, terus tiba-tiba muncul pemikirannya, aduh nih kalau misalnya nggak jalan gimana? Iya. Ini kan balik ke pribadi ya masing-masing. Itulah pentingnya kita punya strategi. Satu, manajemen resiko. Yang kedua itu manajemen mentalnya kita juga. Jadi itu harus balance sebetulnya. Yang terakhir manajemen ekspektasi. Oke pasti setuju. Ini kita pasti setuju. Ini poinnya cuma 3. Manajemen resiko, manajemen tadi ekspektasi, sama satu lagi untuk manajemen yang kita bisa kontrol dan kita tidak bisa kontrol. Itu kita nggak bisa ini ya. Kadang ada beberapa hal yang kita nggak bisa kontrol juga. Tapi kita pasti bisa untuk setidaknya kita berupaya untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Berarti kan preventif ya, upaya preventif. Nah sekarang balik lagi preventifnya ini ke mental nih sekarang. Manajemen ekspektasinya kita seperti apa. Kalau misalnya udah kejadian, ya itu jadinya kita harus problem solving. Beda lagi case-nya. Tapi kalau misalnya baru mau running nih, wah udah yakin nih, terus tiba-tiba apa bang tadi anxiety attack ya, kan? Nah, tiba-tiba, aduh gimana nih kalau nggak working? Kalau misalnya masih ragu, coba ambil napas dikit, bolehlah berdoa dikit lah gitu. Dari sudut pandang spiritual lagi nih, lanjut. Tapi itu works benar. Mungkin ada bang Oka mau nambahin mungkin. Ya, nyangka sih akan ada pertanyaan seperti ini di masa-masa sekarang ya. Benar. Karena menjadi masalah ketika kita sebagai entrepreneur, ketika mental kita juga masih belum sesuai ekspektasinya tadi mungkin disampaikan Bang Carson tadi. Karena pasti ada hal-hal yang memang kita pikirkan, kadang tidak kejadian, kadang kejadian. Nah itu kalau di bisnis kita pasti kepikiran itu. Tapi kalau kemarin Hernando, saya sendiri waktu itu fokusnya adalah apa yang ada di pundaknya saya sebagai pengusaha waktu itu. Jadi saya kepikiran memang ketika ini gagal, oh ini hilang nih berapa ratus juta, ini hilang nih berapa orang nih yang nggak kerja sama kita, ini hilang nih kepercayaan keluarga, kepercayaan orang-orang dekat hilang nih. Itu sih kalau saya sih lebih mungkin tadi Bang Carson lebih
lebih ke sisi spiritual ya. Iya, iya, Kalau iya, iya. kalau saya pribadi memang lebih sisi tekanan ya. Tekanan apa yang akan terjadi ketika ini gagal. Jadi akhirnya fokusnya ke depannya gimana, fokusnya bagaimana supaya ini tidak kejadian. Kalaupun ini kejadian itu tadi lewat Oke, sisi oke, Bang Karsten tadi oke. sudah dijawab. Ya, Oke. itu mungkin juga dari sudut pandangnya uang sendiri atau uang investor. Iya, itu dia. Itu akan berbeda juga. Tinggi sekali. Ya, itu pengaruh. Kebanyakan pakai sekali investor ya. soalnya. Kompak sekali narasumber kita hari ini ya. Oke, satu lagi nih pertanyaan terakhir ya. Sudah terjawab ya. Terima Iya. kasih sudah bertanya. Waduh, udah tidak bisa lagi. Ini dari Fakultas Bisnis, apakah masih sama orangnya? Iya, Ika. Ika? Selamat malam, Miss Selamat dan malam. Bang Bagus dan Ko Carson. Perkenalkan, saya Ika Kristina dari Fakultas Bisnis. Ingin bertanya, sebagai mahasiswa, kan kami sedang ingin meluncurkan produk untuk bisnis project. Nah, tentu kami sudah menyiapkan beberapa inovasi. Terus, bagaimana caranya supaya kami bisa memastikan bahwa inovasi kami ini bisa benar-benar diterapkan atau dibutuhkan pada pasar sebelum kami meluncurkan produk. Oke, itu aja ya pertanyaannya. Baik, terima kasih Ya, itu Ika. aja. Terima kasih. Ya, mau dijawab dulu dari? Ini juga butuh keyakinan sebetulnya kan. Pertanyaannya adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban keyakinan ini sebetulnya. Seru ya pertanyaan-pertanyaan Iya. dari teman-teman Berita Indonesia itu lebih banyak teknis ya. Banyak Ini teknis teknis. soalnya. Iya, Benar. Nggak, biasanya kita juga di beberapa kampus kebanyakan yang memang cuma untuk nampil nih dapat nilai A nih. Tadi kita sudah tahu pertanyaannya Iya, apa sebetulnya yang benar. bakal Oh, ini agak ditanyakan. kaget sih kita. Benar-benar. Tapi kalau misalnya tadi yang disampaikan Ika, research development kecil-kecilan sih bisa sih ya. Kalau misalnya memang kita pengen lihat kan inovasinya cocok apa tidak. Ya itu tadi makanya kenapa dari awal saya selalu menekankan organisasi pengusaha itu juga termasuk hal yang bagian penting dari kita sebagai pebisnis, karena kita bisa riset developmentnya di sana. Kita bisa riset ini cocok nggak nih, inovasi ini masuk nggak nih, inovasi ini kira-kira mungkin nggak. Ketika kita spend money terlalu besar di sana, kita pakai ini, konsultan ini, konsultan itu. Mending kita coba tanya teman aja yang sifat-sifatnya dasar. Kita jadi tahu kok inovasi kita berhasil apa tidak. Sama seperti yang terjadi ketika setelah masa COVID, dari awal orang-orang juga akan bilang, dunia bisnis akan berubah ke dunia yang lebih, stylenya akan lebih menuju ke dunia kesehatan. Orang-orang akan lebih banyak fokus. Sekarang lebih banyak tempat gym loh. Iya. Lebih banyak orang-orang yang berlarian sore hari di jalan. Instagram story isinya orang running Iya. semua ya sebetulnya. Itu karena termasuk dari perubahan lifestyle juga. tadi, dan ini di masa COVID banyak sekali pebisnis sudah memprediksi masalah ini dengan mempertanyakan dengan sekitar teman-temannya dulu. Mereka melihat lingkungan, oh ini bakalan terjadi nih. Sama seperti mungkin nanti Ika ketika mau mulai bisnis ya tanyain dulu inovasinya, misalnya kayak ada bikin steak sausnya espresso. Ada beberapa bisnis waktu itu seperti itu. Inovasi kan ya. Iya, iya, iya. Lagi musim kopi, lagi musim steak. Dia gabung, cocok apa tidak, inovasinya oke apa tidak. Ya dicoba aja, ditanyain. Kalau rasanya masuk silakan dijual, tapi kalau nggak masuk berarti inovasinya nggak oke Aku gitu. masih ingat kopi kecap manis. Iya kan? Really something tapi aku nggak coba sih. Ya, kita pengen coba tapi kayaknya enggak lah itu. Iya, iya, iya. Banyak sekali kan itu kalau untuk sekedar konten, tapi kalau untuk sekedar bisnis kita bisa tanyakan langsung, kita bisa lihat inovasi kita kemungkinan akan berhasil apa tidak, ya bisa dilihat dari sana. Berarti ini teman-teman nanti ada project Iya. untuk develop bisnis. Iya, jadi masing-masing ada timnya untuk mendevelop satu bisnis dan Oke. nanti itu akan dipasarkan di bazar. Ini kayak pertanyaannya tuh ngarah ke sana Oh, sebetulnya. iya, iya, iya. Minta trik-trik nih ke arah sana Boleh ikut sebetulnya. kelas kita di sini ya. Boleh. Jadi biasanya kalau misalnya untuk yang bazar itu kebanyakan F&B kah atau ada produk? Untuk Kalau sekarang kita mostly F&B, Mostly tapi F&B. bakal ada produk juga. Ada kria ya, Iya, ada fashion juga, banyak lah berarti. iya banyak benar banget, sebenarnya. banyak Iya, banget. Pak. Kalau F&B mungkin ini yang lebih pro di sebelah saya. Kalau untuk produk pastikan kalau misalnya masih belum strong di value brandnya, pastikan adalah produknya bisa dijangkau secara nilai. Itu aja sebetulnya. Kan kita untuk starting point awalnya setidaknya orang mau coba. Mungkin F&B sama sih. Iya, iya, Gimana supaya orang mau coba? Tapi jangan gratis. Karena ketika kita set di gratis, jadi value-nya hampir Turun. tidak Jadinya, ada iya. gitu loh. Ini turun. Gitu aja sih sebetulnya.
Jadi ya kalau sisanya mungkin ya trial error, betul, bisa survei, nanya-nanya teman-teman, karena kalau yang masih pada kuliah di sini, networking kalian yang paling kuat adalah teman-teman seangkatan atau teman-teman kuliah. Itu yang paling kuat, dan apapun yang kalian buat itu sudah 50% lebih mudah ketika teman-temannya masih banyak. Karena percayalah, seperti kami yang sudah om-om ini, itu teman-teman kami sudah tidak terlalu banyak. Iya, udah pilih-pilih ya. Teman-teman kami sudah terlalu banyak. Semakin bertambah umur, temannya semakin berkurang. Dan itu juga akan menjadi pembatas dari yang sebelumnya mungkin umur-umur early 20-an, itu temannya masih banyak banget. Banyak banget. Dan itu bisa jadi salah satu kunci untuk shortcutnya lebih enak lah gitu. Oke, Itu aja. itu dia jawabannya dari Kak Karson dan Bang Oka. Gimana, Ika? Sangat membantu. Terima kasih. Oke, sangat membantu untuk nilai bisnis proyeknya nanti. Gitu. Ya, betul. Ya. Oke, makasih Ika dan juga teman-teman lainnya. Bagi yang belum berkesempatan untuk tanya-tanya, silakan mungkin nanti boleh di follow Instagramnya ya, Bang Oka dan juga Kak Karson. Bisa mungkin DM aja ya, karena kita keterbatasan waktu. Boleh. Baik, Sobat Pinkes, Pelita Nation, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara, dan tentunya kita mau berterima kasih banyak-banyak untuk kedua narasumber kita yang super sekali pada hari ini, yang kece-kece. Terima kasih juga sudah digundang. Oka dan juga Kak Karson yang sudah meluangkan waktunya hadir di sini dan sharing-sharing berbagai macam ilmu, insight, dan cara berpikir dan berpandang yang berbeda-beda gitu ya. Tentunya itu benar-benar sangat membukakan mata kita di malam hari ini. Dan juga tentunya terima kasih kepada dosen-dosen dan juga mahasiswa-mahasiswi Pelita Indonesia tercinta yang sudah mau menonton podcast dan webinar ini hingga akhir, hingga selesai ya. Dan tentunya diingatkan lagi kepada seluruh peserta bahwa webinar kita ini bukan webinar yang terakhir, masih ada webinar yang kedua, itu di tanggal 23 April 2025, dan webinar 3 kita di tanggal 31 Mei 2025. Jadi pastikan juga hadir ikut di webinar selanjutnya. Baik, terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa. Thank you. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini.